Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Royce Manda. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat yang hingga detik ini masih kita rasakan. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Perkenalkan, saya admin dari akun YouTube Royce Manda ini. Saya akan menemani Anda dengan sedikit celotehan saya. Semoga kalian bisa menikmati dan mengambil manfaat dari pesan yang saya sampaikan. Bagaimana nih kabarnya kalian semua, sobat-sobat Royce Manda? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, kalian pasti tahu kan berita-berita rasmi yang baru-baru ini lagi hangat-hangatnya? Yup. Salah satu contohnya adalah tindakan rasisme terhadap mereka yang berkulit hitam. Saya ingin berpesan kepada kalian, diri saya sendiri terutama bagi bangsa Indonesia yang memiliki banyak kemajemukan yang pastinya rawan akan hal seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, seharusnya jika kita menjadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupan kita, ayat Al-Quran tersebut sudah sangat-sangat jelas kalau kita ini harus melek dengan perbedaan. Dan perbedaan gak melulu soal warna kulit. Apapun itu Allah menegaskan dalam firman-firmannya bahwa Allah sengaja menciptakan perbedaan agar makhluknya itu bisa saling menghargai. Bukankah kita ini besar di negeri yang penuh dengan warna, full of color, full of different? Tapi kenapa kok seolah-olah semua lupakan hal itu? Masih saja selalu digegerkan dengan tindakan kotor, dengan membeda-bedakan atau bahkan mengolok-olok. Kurangnya kesadaran akan perbedaan itu banyak menimbulkan hal negatif yang tentunya nggak hanya berpengaruh untuk diri kita, tetapi juga orang lain. Bahkan sampai-sampai karena udah nggak mampu buat tahan ejek-ejekan yang orang-orang pikir, alah cuma begitu, seorang itu bahkan bisa melakukan hal yang sangat Allah tidak suka. Bahkan sampai bunuh diri. Mau? Nggak kan pastinya. Karena sebenarnya masih banyak guyonan lain yang tidak harus mengorbankan orang lain, guys. Tidak harus menyakiti hati sesama. Itu kenapa banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang mudah nggak pede, mudah insecure untuk hal-hal yang bisa dibilang sepele. Akibatnya menghambat seorang untuk berkembang dan maju. Padahal anak muda adalah aset bangsa, bukan? Dan semua orang pasti punya cita-cita. Nah, bagaimana cara mewujudkan cita-cita anak-anak bangsa ini jika mereka pada awalnya sudah nggak pede, mudah insecure seperti itu? Nah, kita, bangsa Indonesia ini sebenarnya adalah negara yang sebenarnya dituntut untuk tidak rasis. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang masih bersifat seperti itu, kelihatannya ada salah negara deh. Nah, dari peristiwa akhir-akhir ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Jika kita ingin kuat, kita harus menghargai satu sama lain, bukan malah saling menjatuhkan. Karena nomor satu yang dapat menumbuhkan sebuah peradaban adalah bagaimana kita tidak bisa dipecah belah. Kita bangsa Indonesia ini sudah punya modal Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersama sebagai bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda. Namun perlu dicatat dalam kebersamaan bukan berarti tidak ada kompetisi. Karena itu merupakan hal mutlak dan naluri dasar dari makhluk hidup. Dan sebenarnya nggak masalah kompetisi itu, mau cari menang-menangan juga nggak masalah. Asal jangan memburukkan yang lain. Kenapa? Karena jika kita memburukkan yang lain, maka kekuatan kita dalam komunal, jika kita bersatu, maka kekuatan kita akan turun. Jadi, jika dengan masalah perbedaan itu kita menjadi bertengkar, menghancurkan satu sama lain, sebagai bangsa kita akan lebih lemah.
Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi bahwa memang Allah sengaja menciptakan perbedaan di dunia ini agar kita saling mengenal. Dengan kita mengenal satu sama lain itu akan menguatkan diri kita. Dan yang paling mulia bagi Allah ialah mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang selalu memperbaiki dirinya dengan bercermin dari yang sudah berlalu, dan mereka yang selalu waspada dalam setiap perbuatannya, karena Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Saya admin Rohismanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.